ini kita akan mempelajari tentang anti korupsi anak-anak ya. Yang dibahas untuk hari ini adalah kita memahami kesederhanaan. Jadi itu sederhana. Coba kamu praktekkan, ya. Kamu praktekkan apa itu percakapan antara Ana dan Sinta. Coba yang Ana maju ke depan. Ana maju ke depan. Ana coba. Terus yang Sinta itu kamu maju ke depan. Ke depan sini. Coba kamu praktekkan itu antara percakapan antara Ana dan Sinta. Coba dibaca dulu. Ana, Sinta, bagaimana pendapatmu dengan tas merah ini? Sinta, bagaimana bahannya? Modelnya menarik, sederhana, tidak banyak aksesoris. Berapa harganya? Ana, harganya 99.900. Aku setuju dengan pendapatmu. Sinta, tas biru ini juga bagus. Modelnya hampir sama. Harganya hanya Rp 69.900. Bagaimana menurutmu? Ana, murah sih, tapi mereknya tidak terkenal. Sinta, iya ya, kamu benar. Ana, bagaimana jika berwarna hitam ini ada boneka dan gantungan kuncinya lagi? Bahannya juga bagus, tapi harganya Rp 149.900. Sinta, bagaimana ini? Ada 3 pilihan. Uangku hanya Rp 150.000. Ana, uangku juga Rp 150.000. Sinta dan Ana, Jadi mana yang aku pilih? Ya. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Coba anak yang ikut percakapan tadi, bagaimana menurutmu, menurut pendapatmu itu membahas tentang apa? Tentang kesederhanaan. Apa? Aksesoris dan kesederhanaan. Aksesoris dan kesederhanaan. Ya, jadi ini anak-anak, jawaban anak-anak ini sudah hampir betul. Sebenarnya ini juga betul. Cuma ingin untuk lebih jelasnya anak-anak ini sesuai dengan percakapan ini kita itu disuruh apa ya, memilih hidup sederhana, jadi tidak berlebih-lebihan. Yang harus dipraktekkan itu adalah untuk hidup sederhana ya. Jadi seperti itu. Tidak berlebihan, tidak mementingkan tujuan, fungsi, manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Jadi kita dididik untuk hidup sederhana. Karena apa? Karena nanti kalau kita berlebihan, terus kita itu kurang uang, kebutuhannya terlalu tinggi, akhirnya penghasilannya sedikit, ini nanti mencarinya kebingungan. Kami akan mencari uang kemana? Ya, akhirnya kesulitan mencari uang, ya, terus kebutuhannya itu berlebihan, akhirnya orang-orang itu, anak-anak itu terus melakukan korupsi, ya toh, ya toh. Nah, karena bingung mencari uang, akhirnya korupsi. Ya, kalau misalnya itu mempunyai jabatan, ini akhirnya menggunakan uang negara. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Untuk selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita melanjutkan ya pertanyaan dari percakapan tersebut. Mungkin anak-anak ada yang ditunjuk kemudian menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan nanti ada pertanyaan terus kamu jawab. Bisa ya? Nanti dicoba saja. Mempelajari soal kesederhanaan, ya, kami sudah melakukan percakapan.
jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Gitu. Berdasarkan gambar 1. Menurut kamu perbedaan cara hidup si kaya dan si miskin dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaskan pendapatmu. Siapa yang bisa? Jika si kaya sombong dan si miskin hidup terbatas dan kekurangan. Ya, ya jawaban Maila seperti itu. Yang lain mungkin ada yang lain, mungkin ada pendapat yang lain. Ya. Juga siapa? Ada lagi? Mungkin ya. Jika si miskin mungkin akan ditinggalkan karena terlihat seperti orang yang bodoh. Dan jika yang kaya mungkin banyak temannya karena terlihat pintar dan bisa diajak teman. Ya, untuk jawaban anak-anak itu ya sudah betul. Betul ya. Cuma ada pembenahan, yaitu menurut kamu perbedaan cara hidup si kaya dan si miskin dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaskan pendapatmu. Jadi gini anak-anak, untuk perbedaan antara si kaya dengan si miskin itu tidak mengganggu keharmonisan, ya. Tetapi antara si kaya dengan si miskin itu kita itu harus apa ya? Hidup saling membantu, saling tolong menolong. Saya kira itu jadi tidak mengganggu keharmonisan hidup di dalam masyarakat. Yang penting antara si kaya dan yang si miskin itu saling bekerja sama, saling hidup tolong menolong, ya toh, saling membantu. Jadi kalau si miskin ini tidak punya, itu otomatis bisa membantu. Jadi ada tolong menolongnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, mungkin bisa dibaca untuk anak-anak, langsung dijawab. Siapa bisa? Pertanyaan nomor 2. Coba. Jika kamu menjadi orang kaya, apa selalu menunjukkan kekayaan di depan orang lain? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jika ada orang kaya yang menjadi sombong, maka kita sebaiknya kita menolong dan saling tidak mengejek. Bagaimana? Mungkin yang lain? Mungkin yang lain ada pendapat yang lain. Jika kamu menjadi orang kaya, apakah selalu menunjukkan kekayaanmu di hadapan orang lain? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Bersedekah dan tidak sombong terhadap orang yang lebih susah. Ya, betul. Jadi, ya betul. Jawaban si Evan sama si Dika itu betul. Cuma ada tambahan ini ya. Kita itu tidak boleh menunjukkan kekayaannya. Jadi kalau kaya itu jangan menunjukkan kekayaannya, jangan sombong. Kita dengan orang yang tidak punya, dengan orang miskin itu yo tetap silaturahmi yang baik. Terus kita saling membantu, bisa membantu kepada orang yang miskin tadi. Mungkin pertanyaan nomor selanjutnya, nomor 3. Perhatikan gambar itu. Nomor 3. Langsung dibaca mungkin. Nomor 3. Nomor 3 gambar. Ya, mungkin yang ya coba. Jika kamu harus memilih benda tersebut, sepatu mana yang kamu pilih untuk keperluan sekolah? Dan mengapa? Saya akan memilih sepatu yang paling atas karena gayanya yang baik dan bisa membuat saya lebih
percaya diri. Yang mahal berarti ya. Terus mungkin yang lain? Mungkin yang lain? Mungkin ada yang lain? Satu nomor 2, sepertinya cocok buat kita sekolah. Nomor 2 sepertinya cocok sekolah. Ya, juga untuk pendapat itu memang ini tergantung dari kemampuan. Jadi kalau memang itu disesuaikan dengan kemampuan, itu kamu bisa memilih salah satu dari sepatu tersebut. Bisa bisa yang harganya 800, ada yang bisa harganya 250, ada yang harganya 100.000. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan yang tidak mampu itu memilih barang yang mahal. Kalau mampu punya uang sekian, ya pilih yang 100.000 karena mampu saya memang itu, dan saya pakai walaupun yang 100.000 saya sudah cocok, sudah pantas dipakai untuk sekolah, sudah tidak apa-apa. Yang kamu ada yang memilih 800 itu juga boleh. Kan anak-anak itu di sekolah, di kelas itu ada yang kaya, ada yang miskin, ya toh? Jadi tergantung dari kemampuan. Nggak apa-apa kamu milih yang mana, kebutuhan yang mana yang kamu pilih. Jadi kamu harus sesuai dengan kemampuanmu, ya toh? Sesuai dengan kemampuan. Jangan yang kamu mampumu sekian, kamu memilih harga yang mahal. Dari mana uangmu? Nanti kamu bisa mencuri, akhirnya kan gitu. Nanti bisa korupsi. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Mungkin untuk pertanyaan, saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan untuk anak-anak. Jadi kesimpulannya ini gini anak-anak. Jadi kalau kita itu menggunakan uang itu juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita itu nanti tidak kebingungan bagaimana cara mencarinya uang. Nanti kalau kebingungan akhirnya kita itu bisa menyalahgunakan, bisa korupsi. Jadi kita tidak boleh melebihi dari kemampuan kita. Sekian, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, ya untuk besok bisa pelajaran tentang anti korupsi untuk pelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.